Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian, kelas 12 MIPA 1 dan MIPA 2. Selamat bertemu kembali dalam tahun ajaran baru, tahun ajaran 2020-2021. Walaupun pembelajaran sekarang masih dalam kondisi situasi pandemi, artinya kita masih menggunakan pembelajaran daring dalam jaringan, tetapi semoga semangat untuk kehidupan normal kembali selalu ada pada anak-anak sekalian, mobil khusus kelas 12 MIPA 1 dan MIPA 2. Baik, untuk pembelajaran pertama ini untuk kelas 12 ya, materi yang pertama adalah sifat koligatif larutan. Harapan Bapak semua siswa yang ada di rumah sudah online, sudah berada di depan laptop atau di depan HP-nya. Tidak ada satupun yang tidak memperhatikan. Untuk pembelajaran yang pertama ini, standar kompetensi yang diharapkan pada sistem koligatif larutan itu yaitu standar kompetensi 3.1, yaitu menganalisis adanya fenomena sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan meliputi penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Jadi anak-anak sekalian diharapkan bisa menganalisis nantinya tentang adanya fenomena sifat koligatif larutan yang tadi Bapak sebutkan. Beranjak ke pengantar mengenai sifat koligatif larutan, perlu anak-anak sekalian perhatikan fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar Anda. Misalnya Anda punya kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4. Biasanya anakku selalu menggunakan pendingin yang ada pada kendaraan tersebut. Pendingin itu bernama radiator. Tentu radiator itu ya, ada isinya yang berupa cairan atau yang berupa larutan. Nah, fungsi radiator ini adalah sebagai pendingin mesin kendaraan. Nah, kaitannya dengan sifat koligatif, radiator isinya berupa cairan yang di bengkel sering disebut coolant. Nah, coolant ini termasuk salah satu cairan yang digunakan yang ada hubungannya dengan pemanfaatan sifat koligatif larutan. Berikutnya contoh yang lainnya, anak sekalian. Misalnya ada seorang pasien yang membutuhkan transfusi darah. Ya. Nah, untuk transfusi darah biasanya atau pasien itu membutuhkan cairan infus. Nah, untuk memasukkan cairan infus ke dalam cairan sel manusia, biasanya antara cairan infus dengan cairan sel harus memiliki tekanan osmotik yang sama. Nah, tekanan osmotik ini termasuk salah satu sifat koligatif larutan. Baik, sebagai pengantar yang nanti harapannya anak-anak sekalian mampu mencapai tujuan pembelajaran yang tadi, mampu menganalisis adanya fenomena sifat koligatif pada larutan, baik penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Itu sebagai pengantar
sebagai ilustrasi anak sekalian, misalnya Anda punya 3 gelas kimia, masing-masing berisi air murni 100 ml. Kemudian pada gelas yang pertama Anda panaskan, kemudian nanti air akan menguap. Nah, ukur suhunya. Ternyata pada air yang mendidih itu suhunya mencapai 100 derajat Celcius. Kemudian pada perlakuan yang kedua, gelas yang kedua, Anda tambahkan 3 gelas garam dapur misalnya. Kemudian Anda panaskan dan didihkan. Tentu untuk mendidihkan air yang sudah ada garam dapurnya atau sering disebut larutan garam yang isinya 3 sendok membutuhkan waktu yang lebih lama. Atau nanti setelah mendidih, maka titik didih larutan itu tentunya akan lebih tinggi daripada titik didih air sebagai larut murni. Itu kira-kira di atas 100 derajat Celcius. Kemudian pada gelas yang ketiga ilustrasinya, ya, anak-anak masukin garam dapur kira-kira 5 sendok, diaduk. Tentu larutannya akan lebih pekat. Kemudian diberi perlakuan yang sama, dipanaskan. Nah, untuk mencapai penguapan atau titik didih larutan yang ketiga tentu butuh waktu yang lebih lama. Kenapa? Karena zat larutnya jumlahnya lebih banyak dan suhunya pun kalau diukur menggunakan termometer pasti lebih besar dari gelas yang satu dan gelas yang kedua. Nah, perbedaan titik didih antara pelarut murni air, larutan yang kedua, ya, air yang berisi 3 sendok garam dapur, dan gelas kimia yang ketiga berisi larutan garam dengan 5 sendok garam dapur. Tentu yang membedakan suhu adalah banyaknya partikel zat larut yang berupa garam dapur. Nah, perbedaan ini oleh dunia kimia sering ditimbulkan oleh sifat fisik daripada larutan, bukan sifat kimia. Jadi sifat fisik. Sifat fisik ini nanti akan menentukan sifat koligatif larutan. Nah, untuk memahami sifat koligatif larutan, jadi sifat koligatif larutan merupakan sifat fisika yang hanya bergantung pada banyaknya atau jumlah partikel zat terlarut. Nah, karena jumlah partikel zat terlarut atau banyaknya ini di dalam ilmu kimia sering dinyatakan dalam besaran konsentrasi. Nah, sebelum memasuki pembahasan mengenai sifat koligatif larutan yang ada 4 itu, maka anak-anak sekalian pahami dulu, ya, simak dulu mengenai penggunaan satuan-satuan konsentrasi yang berhubungan dengan sifat koligatif larutan. Dimohon anak-anak perhatikan, nanti di papan tulis sifat koligatif larutan. Sebagai pengantar, kita memasuki dulu atau membahas mengenai konsentrasi larutan. Jadi karena sifat suatu larutan yang hanya ditentukan oleh jumlah partikel, maka anak-anak harus memahami dulu penggunaan konsentrasi larutan. Nah, pada waktu kelas 10 dan kelas 11 Anda
digunakan yaitu kemolaran atau molaritas. Molaritas ini sering disimbolkan dengan huruf M besar. Kemolaran atau molaritas menyatakan banyaknya jumlah partikel zat terlarut dalam satuan mol. Jadi molaritas menyatakan banyaknya jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan, atau perbandingan kalau disimbolkan. Jadi molaritas itu M besar, M sama dengan perbandingan jumlah mol per volume. Ini untuk konsentrasi yang pertama, yaitu molaritas, di mana M adalah simbol molaritas. Biasanya menggunakan satuan mol per liter, sedangkan N adalah jumlah mol zat terlarut, sedangkan V besar adalah volume larutan. Volume larutan bisa menggunakan satuan, kalau kecil mililiter, kalau besar liter. Jangan lupa subscribe Mandayunet TV channel. Baiklah anak-anakku sekalian, kelas 12 MIPA 1 dan MIPA 2. Mari kita lanjutkan bahwa penggunaan konsentrasi pada sifat koligatif yang pertama adalah pengolahan, di mana disimbolkan dengan molaritas yang besar, menyatakan perbandingan mol dari zat terlarut terhadap volume 1 liter larutan. Kemudian rumus ini bisa kita jabarkan pada waktu kelas 10. Anda mempunyai rumus menghitung mol. Mol itu N, menyatakan massa zat terlarut dibagi mR, suatu senyawa, atau kalau unsur kita menggunakan massa atom relatif. Sehingga persamaan mol ini kalau kita substitusikan kepada konsentrasi molar, maka molaritas menyatakan molnya kita ganti gram per ml. Kemudian yang namanya membuat larutan tidak selalu volumenya 1000 mili atau 1 liter, bisa menggunakan 100 mili dan lain-lain, sehingga akan dijabarkan 1000 dibagi V atau volume. Ini penjabaran dari rumus molaritas. Kemudian pada sifat koligatif yang kedua, sifat koligatif larutan, konsentrasi yang sering digunakan adalah yang kedua itu molaritas. Molaritas atau kemolaran. Molaritas atau kemolaran disimbolkan dengan huruf M kecil. Molaritas atau kemolaran hampir mirip dengan pemolaran, tetapi dalam perhitungan biasanya ring untuk molaritas ini lebih lebar. Molaritas menyatakan M sama dengan mol zat terlarut, simbolnya N, per kilogram melarut. Ya, jadi molaritas menyatakan jumlah mol zat terlarut disimbolkan dengan N per kilogram melarut. Ini molaritas.
dapat di kelas 10 bahwa mol adalah menyatakan gram per massa molekul relatif, sehingga molar disimbolkan sama dengan gram per ml dikali 1000, kemudian dibagi massa pelarut. Ya, jadi bedanya tipis. Kalau pada molaritas 1000-nya dibagi mol pelarutan, sedangkan pada molaritas 1000-nya dibagi P atau massa pelarut. Jadi kalau kita beri keterangan, G adalah menyatakan massa zat terlarut, biasanya menggunakan satuan gram, sedangkan ml menyatakan massa molekul relatif. Kemudian P-nya adalah massa, biasanya satuannya gram. Massa dari apa? Massa dari zat pelarut. Sedangkan pada molaritas, ya, molaritas P-nya adalah volume larutan. Ya, jadi mohon anak-anak perhatikan perbedaannya sangat tipis antara penggunaan konsentrasi kemolaran dan konsentrasi kemolaran. Ya, disimak dulu. Kemudian menginjak pada satuan konsentrasi berikutnya yang sering digunakan untuk sifat poligatif larutan adalah fraksi mol. Fraksi mol, simbolnya adalah X besar. Tentunya istilah fraksi ini sangat asing bagi Anda, ya, mungkin baru mengenal di kelas 13. Kemudian sebagai sebagai asumsi untuk menjadi pekerjaan fraksi ini, Anda perhatikan pelajaran TPKN bahwa di anggota DPR itu biasanya terwakili oleh beberapa fraksi partai, sehingga pada konsep konsentrasi larutan sama, fraksi adalah bagian. Andai kata di kelas 12 MIPA 1 jumlahnya 40, siswa laki-lakinya jumlahnya 10, kemudian siswa perempuannya jumlahnya 30, maka fraksi laki-lakinya adalah 10/40. Kemudian terbalik kalau yang ditanya fraksi perempuan, karena perempuannya jumlahnya 30, berarti fraksi perempuannya adalah 30/40. Sehingga kalau diterapkan di sini, yang namanya larutan isinya adalah zat terlarut dan zat pelarut. Zat pelarut umumnya komposisinya atau jumlahnya lebih sedikit dibanding zat pelarut. Nah, apa itu fraksi mol? Karena fraksi mol ini hubungannya dengan larutan, maka nanti fraksi mol ada dua jenis. Yang pertama adalah fraksi mol zat terlarut. Ini sering disebutkan dengan XT. Fraksi mol zat terlarut. Kemudian larutan medium yang paling banyak adalah pelarut, maka sering disebut fraksi mol pelarut.
atau XP atau XP. Ya. Jadi apa itu fraksi mol? Kalau yang ditanya fraksi molnya adalah fraksi mol jatuh larut, maka secara matematika ya, menyatakan perbandingan mol itu simbolnya N, mol dari siapa? Mol dari jatuh larut, berarti NT dibanding atau berbanding dengan mol larutan. Larutan isinya terlarut dengan pelarut. Berarti fraksi mol terlarut adalah perbandingan mol jatuh terlarut dibanding mol larutan. Mol larutan isinya adalah mol terlarut dan mol pelarut. Kemudian kalau yang dicari adalah fraksi mol pelarut, maka simbolnya nanti adalah XP. Menyatakan apa? Perbandingan dari mol pelarut terhadap mol larutan. Mol larutan isinya sama, fraksi mol terlarut ditambah fraksi mol pelarut. Jadi ingat-ingat anak-anakku bahwa fraksi mol terlarut yang dibandingkan adalah mol terlarutnya terhadap mol larutan. Sedangkan kalau yang dicari fraksi mol pelarut, maka yang dibandingkan mol pelarut terhadap mol larutan. Kemudian konsepnya harap Anda perhatikan bahwa yang namanya kelas secara utuh itu adalah satu kesatuan. Jadi kalau diasumsikan bahwa kelas itu adalah laki-laki dan perempuan, maka fraksi laki-laki dan fraksi perempuan di kelas itu nilai keseluruhannya adalah 1. Sehingga kalau kita analogikan kepada fraksi kelas, maka fraksi mol jatuh larut ditambah dengan fraksi mol pelarut XP ditambah XP, maka nilainya harus 1 atau manunggal. Jadi jumlah fraksi mol terlarut ditambah fraksi mol pelarut, maka nilainya harus 1. Kemudian kalau kita jabarkan, kalau yang kita cari fraksi mol terlarut, data fraksi mol pelarutnya ada, maka bisa dihitung dengan XT sama dengan 1 dikurangi XP. Posisi XP dibedakan ke sebelah kanan, sehingga dari positif kan berubah jadi negatif. Kemudian kalau yang dicari adalah fraksi mol pelarutnya, maka XP sama dengan 1 dikurangi fraksi mol terlarut. Jadi rumus ini sangat sederhana, tetapi harus diingat-ingat lebih dulu. Stop dulu. Ya, anak-anak sekalian, mohon diperhatikan bahwa untuk lebih memperjelas penggunaan konsentrasi larutan, yang pertama molaritas, kemudian molaritas dan fraksi mol, mari Anda perhatikan pada contoh berikut ini. Kita ambil contoh soal. Berapakah molaritas larutan yang dibuat dengan melarutkan 0,6 gram urea dalam 100 gram air? Di sini diketahui bahwa massa molekul relatif urea adalah 60 gram per mol. Ya, perhatikan langkah urutannya. Kita tulis jawab. Caranya, Anda boleh menggunakan diketahui simbol-simbolnya dimasukkan. Di sini ada 0,6 gram urea. Berarti ada massa urea 6 gram. Massa urea 0,6 gram. Kemudian pada diketahui di situ ada massa molekul relatif dari senyawa
gram per mol. Kemudian urea itu dilarutkan dalam 100 gram air. Sedangkan pertanyaannya adalah molalitas, maka 100 gram air ini simbolnya jangan tertukar. Di sini adalah massa pelarut. Massa pelarut simbolnya adalah P. 100 gram. Massa pelarut, bukan volume ini, karena di sini satuannya adalah gram. Kemudian ditanyakan, pertanyaannya adalah molalitas larutan. Berarti Anda tulis N urea. Hasilnya berapa? Kemudian terus lagi jawab. Jangan lupa, karena pertanyaan adalah molalitas, maka konsentrasi yang dipakai adalah konsentrasi yang kedua, yaitu Anda pasang rumus molalitas. Molalitas adalah M kecil, jangan salah nulis simbol. Kemudian gram per ml dikali 1000 dibagi P. Kemudian kalau kita masukkan nilainya, gramnya adalah 0,6 gram. Kemudian ml-nya adalah 60 gram per mol dikali 1000 di dalam gram. Berarti pelarutnya juga masanya di sini gram dibagi 100. Kemudian ini hitungan sederhana. Lanjut ke sini jawabnya. Molalitas N ya. Gram kalau dibagi gram ini habis. Gram dibagi gram ini habis. Kemudian ini juga satuannya gram. Ini juga satuannya gram. Ini habis. 1000 dibagi 100 tentu nilainya 10. 10 dikalikan 0,6 nilainya adalah 6. Ya kan? 10 dikali 0,6. Ya, secara matematik sederhana, komanya dimunculkan 1 sehingga nilainya 6. 6 dibagi 60. Kemudian satuannya jangan lupa, molalitas menyatakan jumlah mol yang terlarut dalam kilogram larut. Gram-gram ini habis, jadi satuannya jadi kilogram. Di bawahnya masih ada mol, 1/mol. Jadi tetap di sini kilogram per mol. Molar sedang dihitung 6 dibagi 60. Gak bisa, maka 0, nambah 1. Jadi 60. 60 dibagi 60, maka nilainya adalah 1. Ya kan? 60 dibagi 60, nilainya 1. Jadi hasilnya adalah 0,1 kilogram per mol. Gampang dan mudah kan? Sip. Ya, baiklah anak-anakku, setelah Anda memperhatikan contoh menghitung kemolaran, karena konsentrasi molar itu sering dipakai dalam menentukan sifat negatif larutan. Sedangkan pada soal-soal Anda sering menjumpai kadang-kadang larutan konsentrasinya disajikan dalam kemolaran atau molaritas. Maka sekarang Anda perhatikan lagi hubungan kemolaran dengan kemolaran. Hubungan kemolaran dengan kemolaran. Hubungannya sangat tipis sekali ini. Satuan ini sering tertukar dalam Anda menyelesaikan soal-soal hitungan.
kita ketahui tadi bahwa kemolaran atau molaritas M kecil menyatakan mol jatuh larut, molnya adalah gram per ml dikali 1000 dibagi P. Sedangkan kemolaran yang besar menyatakan gram dibagi ml kali 1000 dibagi volume larutan. Yang Anda perhatikan adalah simbol antara P dengan V. P menyatakan volume pelarut. Kalau pelarutnya air berarti volume air. Kalau pelarutnya kalau pelarutnya air berarti massa air. Kalau pelarutnya alkohol berarti massa alkohol. Karena P adalah massa larut. Sedangkan V adalah volume larutan. Volume larutan biasanya satuannya adalah liter. Kalau lebih kecilnya adalah mililiter. Jadi perbedaan antara molaritas dengan molaritas ini sangat tipis. Ya, jangan sampai tertukar antara simbol P dengan simbol V. Karena sering sekali dalam perhitungan ini pertanyaannya pemolaran, ya, soalnya yang diketahui molaritas, maka Anda harus bisa mengubah molar menjadi molar. Untuk itu maka kita menggunakan hubungan pemolaran dengan pemolaran. Nah, kita pakai rumus konversi. Konversi dari kemolaran dengan pemolaran atau kemolaran dibalik dengan pemolaran. Biasanya konversinya kita menggunakan rumus Rho. Ya, Rho atau massa jenis. Ini biasanya massa jenis larutan. Rho atau massa jenis larutan menyatakan massa larutan dibagi volume larutan. Jadi Rho atau massa jenis ini sering dipakai untuk mengkonversi dari kemolaran menjadi kemolaran atau dari kemolaran menjadi kemolaran, di mana Rho adalah menyatakan perbandingan massa larutan dibanding volume larutan. Kalau massa larutan itu biasanya kilogram, maka Rho-nya nilainya kilogram per liter. Kalau massa larutannya lebih kecil, maka kadang-kadang kita menggunakan gram. Kalau gram pasangannya adalah mililiter, jadi jangan sampai tertukar. Jadi satuan daripada massa jenis adalah kilogram per liter atau gram per mililiter. Kalau liternya dinaikkan, maka kilogram dikali liter pangkat min 1. Yang di bawah, kalau mililiter dinaikkan, berarti gram dikali mililiter pangkat min 1. Ini satuan untuk massa jenis. Ada yang masih ragu ya? Jadi Anda jangan tertukar dengan simbol antara massa larutan dengan volume larutan. Jadi kalau di soal yang diketahui adalah molar, berarti Anda berubah volume menjadi massa larutan. Untuk lebih jelasnya, simak contoh berikut ini. Mohon diperhatikan
contoh hubungan kemolaran dengan kemolaran dengan menggunakan rumus konversi Rowe. Contoh soal nomor 2, mohon diperhatikan. Terdapat larutan natrium hidroksida 2 molar sebanyak 200 ml. Diketahui massa molekul relatif natrium hidroksida adalah 40 gram per mol. Kemudian massa jenis larutan NaOH 1,2 gram per mili. Pertanyaannya adalah tentukan atau hitunglah molaritas larutan NaOH tersebut. Nah, contoh soal ini jelas ya, menjelaskan hubungan antara kemolaran dan kemolaran. Mari kita simak jawabannya. Nah, mengerjakan soal ini alur berpikirnya harus jelas. Ya. Kalau tidak menggunakan diketahui, ditanyakan, dijawab, kita bisa merunut ke pertanyaan. Di sini pertanyaannya adalah molaritas larutan. Supaya lebih jelas dan terarah, maka rumusnya kita pasang dulu. Molaritas berarti M kecil menyatakan mol zat terlarut dikali 1000 dibagi P. Ini rumus yang dipakai untuk menghitung molaritas larutan. Ya. Di sini ada simbol mol zat terlarut dan ada simbol P. P ini adalah massa pelarut. Sedangkan di soal yang diketahui adalah konsentrasi basa natrium hidroksida dalam satuan molar. Ya, satuan yang diketahui konsentrasinya molar, suruh menghitung dalam bentuk molar, maka menggunakan rumus konversi. Ya, konversi massa jenis larutan. Nah, kita satu persatu. Untuk mencari simbol N, indeks N, bahwa N itu adalah mol. Mol siapa? Mol dari NaOH. Di kelas 10 Anda punya rumus bahwa molaritas menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam volum larutan. Di kelas 10 nih, molaritas menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam volum larutan. Nah, di sini menghitung N. Berarti tinggal molar dikalikan volum. Ya. Di sini ada simbol M nih. Molar siapa? Molar dari NaOH. Kemudian karena ditanya mol, berarti nanti molarnya dikali volum. Volum siapa? Berarti volum larutan. Volum larutan. Kemudian kita masukkan, lihat di soal bahwa pemolaran sudah diketahui 2 molar. Ya. Molar itu menyatakan juga mol per liter. Ya. Jadi 1 molar terubah jadi mol per liter dikali volum. Volum di soal adalah 200 mili. Pas di konsentrasi satuannya adalah liter. Maka volumenya harus menyesuaikan dengan satuan molar. Molarnya pakai liter, maka volumenya kita rubah. Dari 200 mili kalau dirubah liter maka dibagi 1000, maka dikalikan 0,2 liter. Jadi 200 dibagi 1000. Ya. Kalau cara guru SD, maka koma dari belakang dilangkahkan ke depan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Jadi volumenya adalah 0,2 liter. Liter dibagi liter habis. Nanti satuannya 3 mol.
sama dengan masa larutan dibagi volume larutan. Kemudian rho nilainya sudah diketahui 1,2 gram per mili. Volume larutan sudah ada 200 mili. Berarti kita bisa menghitung massa larutan. Larutan siapa? Larutan NaOH. Massa larutan NaOH nilainya sama saja dengan massa jenis rho dari NaOH dikali volume NaOH. Rho-nya berapa? Rho-nya di sini adalah 1,2 gram per mili dikalikan volume. Karena di sini satuannya gram per mili, rho-nya 1,2 gram per mili, maka volumenya juga mili, maka dimasukkan nilai 200. Satuan mili dibagi mili habis. Jadi nanti tinggal satuannya adalah gram. Maka kita nanti mendapatkan massa larutan NaOH sama dengan Anda hitung. Ya, 200 dikali 1,2. Kalau Anda bingung, cara USD lebih bagus. Artinya kita menghitung 1,2 dikali 2. Maka nilainya 42. Komanya di sini. Kalau kali 2, sedangkan di sini 200, berarti tinggal ditambah 02. Komanya mundur 1, 2. Jadi nilainya berapa? 240 gram. Ini adalah massa larutan NaOH. Sedangkan nilai di sini adalah P. P itu adalah massa pelarut. Ya. Kita ganti papan tulis. Ya, kita ganti papan tulis. Ya, mari kita lihat bahwa di situ mol sudah didapatkan, tinggal mencari simbol P. P adalah massa pelarut. Sedangkan kita baru mendapatkan massa larutan. Ya. Maka yang namanya massa larutan, misalnya larutan kecap, saus, dan lain-lain, maka isinya itu nanti ada yang namanya massa zat pelarut. Zat pelarutnya di situ adalah basa NaOH ditambah massa pelarut. Massa pelarut itu adalah air. Di situ simbolnya P. Jadi massa larutan yang namanya larutan isinya adalah massa zat pelarut ditambah massa pelarut. Zat pelarutnya di situ adalah basa NaOH, pelarutnya adalah air. Massa air adalah yang kita hitung. Maka massa air atau massa pelarut T sama dengan massa larutan, posisinya dibalik, tulisnya dikurangi massa NaOH.